berusaha untuk terapkan di dalam hidupku ini gitu sih. Masya Allah, Ustazah Laila. Iya. Ini tausiahnya lebih dalam daripada saya nih. Dari hati jadi berkah, kita nanti bersama Indonesia Syariah, wujudkan sesuai hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Syariah sekalian di rumah, apa kabarnya? Semoga sehat selalu dan selalu dalam limpahan berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali bersama saya, Dani Rahmat, yang akan menemani Sobat Syariah di podcast Dari Hati Jadi Berkah. Alhamdulillah, karena responnya cukup banyak, jadi kami kembali hadir lagi di podcast Dari Hati Jadi Berkah ini untuk membahas tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan syariah, mulai dari lifestyle, keuangan, bahkan sampai asuransi syariah. Episode kali ini kita akan bahas tema menjaga amanah dengan niat. Insya Allah hidup jadi lebih berkah. Di sini kita akan bahas soal manfaat hidup dengan menjaga amanah, supaya lingkungan di kehidupan kita dapat baik-baik saja. Gimana sih cara mengumpulkan niat agar amanah yang diberikan bisa kita jaga? Nah, kali ini saya ditemani bersama seorang ustadz yang luar biasa, pendiri dari Pemuda Hijrah. Beliau ini terkenal dengan kajian-kajian atau topik ceramah yang sangat mudah dimengerti, sangat menarik, sangat mudah dipahami. Nah, penyampaiannya ini masuk banget buat kita yang masih muda. Siapa beliau? Beliau adalah Ustadz Hanan At-Taqi. Ya, Sobat Syariah semuanya, Mas Dani, Mbak Laila, alhamdulillah sekarang saya lagi ada di podcast Dari Hati Jadi Berkah. Dari Hati Jadi Berkah. Ini namanya keren banget sih. Masya Allah. Karena keberkahan itu tidak fake ya. Keberkahan itu harus dari dalam diri kita banget dan ini nggak bisa dibohongin. Jadi kalau dari hati jadi berkah itu saya setuju banget. Semoga di podcast Dari Hati Jadi Berkah ini kita dapat banyak inspirasi bareng dengan Mas Dani dan Mbak Laila. Amin, amin ya rabbal alamin. Selain Ustadz Hanan, kita juga kedatangan lagi perwakilan dari Prudential Syariah, Mbak Laila, yang kemarin sudah memberikan ilmu sangat banyak pada kita. Mari kita sambut Mbak Laila. Tepuk tangan yang meriah, teman-teman. Assalamualaikum Mas Dani, Ustadz. Assalamualaikum Sobat Syariah. Saya Laila, Head of Customer Marketing and Corporate Communication dari Prudential Syariah. Sesuai dengan judul dan tema kali ini, kita akan ngobrolin tentang amanah dalam Islam lebih dalam. Apa sih amanah itu? Bagaimana cara menjaga amanah? Dan juga bagaimana agar kita bisa niat dan mengikuti teladan Rasulullah SAW mengenai amanah ini. Kemudian kepada teman-teman juga, jangan lupa untuk like dan subscribe YouTube dari Prudential Syariah, termasuk Instagram, TikTok, dan Facebooknya juga. Biar apa? Biar Sobat Syariah semua tidak ketinggalan ilmu-ilmu berkaitan dengan segala sesuatu yang syariah. Masuk nih ke topik utama kita tentang amanah. Amanah sama halnya dengan janji, tapi saat praktiknya, ada aja godaan yang membuat kita itu goyah, nggak bisa jaga terus amanah tersebut. Nah, amanah itu harus sebesar apa sih niatnya dan usahanya untuk menjaganya itu? Karena sudah ada ahlinya, Ustadz Hanan. Nah, coba kita tanya nih ke Ustadz, seberat apa sih menjaga amanah itu dan sepenting apa Ustadz untuk menjaganya meskipun seberat apapun amanah itu? Ya, Mas Dani, makasih. Teman-teman, Sobat Syariah yang dirahmati Allah SWT, amanah itu dalam konteks Islam, itu tuh sesuatu yang sangat spesial, Mbak Laila. Kenapa? Karena istilah amanah itu identik sekali dengan orang yang beriman. Jadi secara akar bahasanya, akar katanya itu sama. Amanah, iman, mukmin itu sama akar katanya. Jadi nggak bisa dipisahkan orang yang beriman dengan sifat amanah itu nggak bisa dipisahin. Makanya Nabi mengatakan la imana liman la amanatalah. Jadi nggak ada iman orang yang nggak punya amanah. Jadi orang yang nggak amanah itu nggak disebut mukmin. Arti nggak disebut mukmin bukan dia berarti keluar dari agama, tetapi imannya lemah, imannya dipertanyakan gitu. Sehingga amanah dalam Islam itu memiliki posisi yang sangat basic, bahkan menjadi yang sangat vital juga kalau misalnya sesuatu itu diabaikan. Nah, di dalam Al-Quran sendiri Allah menyebut tema amanah ini sampai 5 kali ya di banyak ayat. Tapi salah satunya adalah ayat tentang tadi seperti yang Mas Dani nanya ya, seberapa penting sih amanah ini? Ternyata amanah ini pernah Allah tawarkan kepada langit dan bumi.
Itu salah satu ayat tentang amanah di dalam Al-Quran itu Allah bilang, wahai langit mau nggak kamu ambil amanah ini? Langit angkat tangan, nggak berani, nggak kuat, takut khianat, takut mengecewakan. Terus ditawarkan kepada bumi, bumi juga nggak berani. Ditawarkan kepada makhluk-makhluk yang lain, nggak ada yang berani ngambil kecuali manusia. Oh ya. Ternyata yang mengambil amanah adalah manusia. Manusia. Maka jadilah Nabi Adam sebagai khalifah, kemudian jadi para nabi, kemudian umat Islam sampai hari ini. Artinya ini beban yang sangat besar, yang bahkan langit dan bumi aja nggak berani Nggak ngambil, sanggup gitu, tapi Ustaz. kita ngambil. Makanya Allah bilang manusia itu agak gimana ya, agak kayak konyol gitu mau ngambil amanah padahal dia nggak lebih kuat daripada langit dan bumi. Masya Allah. Tapi kalau mampu berarti dia lebih tinggi dan lebih mulia daripada langit dan bumi. Masya Allah, Itu luar biasa pentingnya Ustaz. amanah gitu. Saya merinding ini dengannya. Kayak, Dan aku antara kayak ini manusia, kenapa harus kamu ambil amanah ini? iya. Kalau menurut Mbak Lela sendiri bagaimana tentang amanah ini? Ya, kalau dengar dari Ustadz Hanan tadi cukup berat ya. Memang ketika kita berbicara tentang amanah itu sesuatu yang janji ya, sesuatu yang sangat berat, sesuatu yang memang sudah dipercayakan, dititipkan. Dan amanah sendiri itu kan bukan hanya kita ke orang lain ya, tapi sebenarnya amanah ke diri sendiri itu juga menjadi bagian dari amanah. Kita sudah diberikan Allah hidupan ini, bagaimana cara kita untuk bisa menjadi pribadi yang baik, bagaimana kita bisa menjadi manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Menurut saya itu juga sebagai salah satu bentuk amanah kita karena sudah diberikan kesempatan untuk bisa hidup di muka bumi ini ya. Apalagi amanah terhadap Allah ya, sudah diberikan kesempatan untuk mengemban kehidupan di muka bumi ini yang mudah-mudahan hidup kita bermanfaat untuk orang lain. Itu sih salah satu bentuk amanah. Sobat Syariah, ingat ya, amanah. Jadi jangan sampai kalian melepaskan amanah yang sudah diberikan ke diri kita sebagai manusia. Saya jadi pengen bertanya lagi. Apa tauladan dan anjuran yang diberikan oleh Rasulullah SAW terkait amanah ini, Ustadz, terhadap kita umatnya? Oke, sebelum bicara tentang Rasul, ini ada cerita agak unik nih tentang Nabi nih dan Boleh, Ustaz. kaitannya dengan amanah. Jadi aku kan senang banget baca cerita Nabi Musa ya, karena cerita Nabi Musa ini paling banyak di Al-Quran Iya, gitu kan, betul. setelah Nabi Muhammad. Suatu saat Nabi Musa itu sedang dijodohin. Oh, baik. Sebetulnya lebih tepatnya bukan dijodohin sih. Jadi ada cewek nih. Cewek itu kan istilah kita nongkrong Sekarang lah ya. ya. Istilah nongkrong lah. Mungkin istilah formalnya ada perempuan gitu ya. Kalau istilah nongkrongnya ada cewek nih tertarik sama Nabi Musa. Terus dia ngomong sama ayahnya, "Pah," gitu ya. Bahasa Indonesia ini. "Pah, pekerjakanlah laki-laki itu di rumah kita. Kan kita nggak punya pekerja yang bisa bantu papa di ladang dan seterusnya. Pekerjakanlah laki-laki itu di rumah kita. Inna khaira man ista'jarta al-qawiyul amin." Orang yang paling baik untuk engkau pekerjakan itu adalah orang yang kuat dan amanah. Ternyata salah satu daya tarik Nabi Musa ke seorang perempuan yang akhirnya jadi istri beliau, Nabi Musa itu orangnya amanah banget. Jadi ini buat cowok-cowok yang pengen caper ke cewek, kalian jangan caper dengan hanya posting. Jadilah orang yang jujur, amanah, tanggung jawab. Itu tuh daya tarik yang nggak fake sama sekali. Itu yang aslinya dari seseorang yang benar-benar hebat itu kayak gitu. Jadi amanahnya gitu. Memang perempuan tuh sukanya action. Jadi kalau mungkin Sobat Syariah ini ada yang lagi curhat, aku kok jomblo terus nggak dapat pacar gitu. Mungkin amanahnya kurang gitu ya Ustadz ya. Mungkin dititipin rahasia bocor terus. Lewat aduh. story, lewat status ya, jadi nggak ada yang dia jaga. Story gitu. no mention gitu ya Ustadz Iya. ya. Terus di zaman Nabi pun, Nabi Muhammad kan yang salah satu di antara sifat Nabi Muhammad itu Al-Amin kan. Masya Allah. Dan itu diakui bahkan oleh orang yang membenci beliau. Jadi kalau kita tuh yang bilang kita baik itu kan cuma orang dekat kita kan, orang yang sayang sama kita atau Iya, orang yang ada kepentingan sama kita. Betul. Nabi itu yang bilang beliau amanah, bilang beliau baik itu bahkan orang yang benci kepada beliau. Masya Allah. Tapi mengakui kalau beliau itu amanah. Makanya yang unik, walaupun Nabi itu diusir dari Mekah ke Madinah yang kita kenal dengan peristiwa hijrah, sebelum Nabi hijrah, Nabi itu kan minta Sayyidina Ali bin Abi Thalib untuk tidur di rumahnya. Iya. Selama ini kita tahu bahwa itu adegan keberanian Ali. Iya. Ternyata bukan Sahabat hanya Ali. itu, ada hal lain, ada rahasia lain apa? Ternyata Nabi sebelum pergi ke Madinah masih kepikiran titipan-titipan orang Mekah yang ada di rumah beliau. Jadi rumah Nabi itu kayak semacam
Tempat apa ya, penitipan lembaga gitu ya, kayak tempat penitipan, keuangannya juga di situ karena paling amanah. Sehingga orang-orang Mekah yang nitip barang ke Nabi, nitip harta mereka ke Nabi, Nabi itu nggak mau sampai mengecewakan. Jadi Nabi diusir, tapi orang yang ngusir ini nitip hartanya ke Nabi, terus Nabi masih mikir hak mereka gitu. Sehingga sebelum Masya Nabi Allah. pergi hijrah, Nabi bilang ke Ali, Ali boleh nggak kamu tinggal dulu, jangan ikut hijrah. Kenapa kok Ali? Karena Ali yang paling cerdas dan dia orangnya detail dalam mencatat segala macam. Dia tuh orangnya bagus lah dalam administrasi. Sehingga kata Nabi, Ali kamu tinggal dulu ya. Akhirnya Ali tidur di kamar Nabi, Nabi hijrah. Besoknya kerjaan Ali ngapain coba? Balik-balikin harta orang Mekah yang dititipin di Nabi. Rumah Nabi, Jadi Masya kepada Allah. musuhnya aja beliau amanah, apalagi kepada bukan musuh lebih tepat, orang yang memusuhi beliau, Iya. beliau amanah, apalagi kepada orang yang percaya gitu. Luar Ini biasa. dahsyatnya amanah Nabi. Iya, merasa adem gitu ya. Jadi Masya luar Allah. biasa sekali ya, sampai orang yang tidak suka sama kita aja percaya kalau kita itu bisa dipercaya gitu ya Ustadz ya. Kita mikir kan kadang kayak, ah ini mah nggak apa-apa kali kalau gue ceritakan ke teman dekat gue yang mungkin dia nggak akan cerita ke orang lain gitu. Tapi efek jangka panjangnya gitu apa Ustadz? Sebetulnya amanah itu bukan sekedar nggak apa-apa menurut kita, tapi ini lebih ke masalah komitmen dan mungkin citra kita juga ya. Jadi kalau kita ngerasa bahwa ini masalah sepele sih, nggak apa-apa juga orang tahu. Oh ini kayaknya barang kecil yang saya pinjam, nggak apa-apa juga kalau nggak dibalikin. Cuma 10.000 doang masa diinget sih, kayak gitu-gitu. Karena kita suka ngeremehin sesuatu, jadinya kita nggak amanah. Padahal amanah bukan tentang sesuatu itu besar apa kecil, penting atau enggak, tapi tentang komitmen kita. Jadi kalau dalam hal yang kecil kita udah berkomitmen untuk menjaganya, walaupun orang itu ngerasa nggak penting, justru di situ ada nilai lebih buat kita. Ketika misalnya kita minjam uang 5.000 nih, terus besoknya kita balikin, nih uang kamu kemarin aku pinjam, maaf ya kemarin lupa mau dibalikin 5.000. Dia tuh jadi mikir, oh ternyata dia orangnya mikir banget ya, uang segitu juga dibalikin. Disitulah kita meningkatkan value kita. Jadi harga diri kita itu di mata orang lain, di situ dari hal-hal yang kecil malah. Sehingga nanti baru kita bicara hal yang besar. Nggak mungkin kita mampu menjaga yang besar, karena Kalau itu yang lebih kecil berat. aja. Kalau yang ringan aja kita nggak sanggup. Betul. Gitu. Betul. Tadi seperti dikasih pinjam uang 5.000 gitu, Sobat Syariah mungkin ada nih yang ngerasa gitu kan dikasih pinjam temennya, atau mungkin ngasih pinjam temennya 5.000 aja gitu, yang minjem nggak balikin, mungkin mikirnya kayak gitu tadi Iya. Ustadz, cuma 5.000. Iya, Tapi yang betul. memberikan pinjaman ini jadi mikir kan, ini janjinya seminggu lagi, 2 minggu lagi kok ternyata nggak balik gitu ya. Ya, Itu betul. jadinya mungkin lama-lama itu bisa numpuk terus akhirnya pas kita beneran butuh, teman bisa jadi nggak ini Ustadz ya, jadi nggak percaya lagi ya. Jadi dampaknya yang pertama adalah harga diri kita, pastinya kita nggak jadi sesuatu orang yang mungkin nggak bernilai di mata orang lain. Yang kedua adalah orang jadi bisa melihat bahwa kita itu bukan orang yang bisa dititipin hal yang besar. Dipercaya. Nggak bisa dipercaya. Gimana saya mau nitipin yang lebih berat dari ini, yang ringan aja bocor terus atau dikhianatin terus misalnya. Yang kedua yang lebih berat lagi adalah kalau kita nggak amanah kepada makhluk, maka Allah juga akan mencabut amanah dari kita. Mencabut amanah itu artinya kita jadi orang yang sebetulnya Allah juga nggak akan nitip apa-apa. Waduh. Kalau manusia nggak percaya sama kita, Allah juga nggak percaya sama kita, nggak akan dititipin rezeki. Orang di tangan kamu rezeki jadi mubazir, jadi sia-sia, jadi nambah dosa. Jadi apa yang kita lakukan kepada manusia itu Allah juga terlibat, akan memberikan keadilannya. Ketika kita menyakiti orang lain, orang itu mungkin nggak bisa balas, tapi kan Allah Maha Adil. Makanya kita jangan hanya berakar dengan manusia, Sobat Syariah, kita juga mikir, nih gimana dengan Allah ya kalau saya kayak gini, pasti Allah nggak seneng nih. Kalau Allah nggak seneng, nanti saya juga yang rugi. Ketika saya balikin uang dia, walaupun kecil menurut saya atau menurut dia juga, saya berharap Allah makin percaya sama saya, sehingga Allah ngasih saya rezeki yang lebih besar, ngasih amanah, nikmat yang lebih besar dalam hidup. Waduh, Masya Allah. Berat banget ya Ustadz ya efeknya kalau sampai nggak dipercaya amanah Makanya sama amanah Allah ini ya. hal yang besar dalam Islam. Sampai disebut dalam surah Al-Mu'minun tuh, diantara ciri orang yang beriman adalah alladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Orang yang menjaga. Ra'un itu gini, Mas Dani, Mbak Laila, kayak penggembala. Ra'un itu penggembala artinya. Jadi kayak kita jangan mikir penggembala yang dombanya cuma 2-3 ekor, yang 1.000 ekor. Itu gimana cara ngejaga domba itu biar nggak hilang, biar balik ke kandang, biar pergi ke padang rumput. Itu namanya dijaga, dira'un, riayah. Nah, amanah itu kayak gitu dijaga. Jangan sampai ada satupun amanah yang keluar dari penjagaan kita, yang sampai kemudian hilang, yang kemudian mengecewakan, yang luput dari perhatian kita. Dijaga sebisa mungkin kayak penggembala menjaga ribuan domba di padang rumput. Itu adalah ciri orang yang beriman, saking pentingnya amanah.
Ya Allah, Menarik, sekarang menarik. saya jadi kepikiran nih. Aduh, ada yang lepas nggak ya amanah yang sudah dititipin ke saya gitu. Tapi sebenarnya tadi yang disebut sama Ustadz Hanan ya, bahwa ternyata ketika kita menitipkan uang itu sebenarnya salah satu tips saya untuk mengetahui karakter seseorang. Betul. Jadi aku memang sengaja memberikan uang ataupun pinjaman untuk melihat ini karakter orangnya memang apakah bisa dipercayai untuk tanggung jawab yang lebih, untuk sesuatu yang lebih ya. Sebenarnya salah Dari satunya sana dengan ya. melihat amanah diberikan kepercayaan sekecil Yang itu. kecil itu. Kalau memang dia orangnya amanah ya, maksudnya yang kecil aja itu dijaga dengan baik ya, insya Allah dengan komitmen yang lebih besar itu bisa dijaga. Jadi Ini- hati-hati ya kalau Mbak Lela nitip duit. Dicatat ya, Hashtag dicatat soalnya. watching. Ini nyambung nih sama pertanyaan saya berikutnya. Ada tips dan trik nggak sih Ustadz yang untuk kami yang anak-anak muda ini yang kadang-kadang kayak yang kecil ntar aja gitu kan? Menggampangkan gitu Menggampangkan, mungkin ya. iya. Bukan dari aku kali ya tipsnya ya, dari kita belajar dari Rasul aja deh, karena beliau al-amin. Aku kan belum tentu amanah juga, masih belajar. Nabi suka membaca ayat ini tentang amanah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang berbuat kebaikan walaupun sekecil biji sawi, itu ada hitung-hitungannya. Akan melihat hasilnya. Siapa yang berbuat keburukan walaupun sekecil biji sawi juga akan melihat hasilnya. Artinya la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan ngeremehin urusan dengan orang lain. Walaupun kita anggap ini sesuatu yang biasa aja. Tapi itu akan menjadi sesuatu yang besar. Apa? Ya sekurang-kurangnya nama kita tadi seperti kata Mbak Lela, nilai kita di mata orang, dedikasi kita juga dalam berteman gitu kan. Itu tuh semuanya dipertaruhkan hanya dengan hal kecil, minjam pulpen, minjam jarum pentul kalau cewek-cewek tuh mau iya, apa iya. misalnya. Tapi yang salah satu yang paling berat juga mungkin menjaga amanah rahasia kali ya. Rahasia, Iya, itu rahasia betul. lebih Apalagi penting rahasia itu sih. tentang kayak kekurangan aib orang tuh kan Iya, rasanya iya, kayak betul. gurih banget kan, kayak banyak pecinnya gitu kan. Jadi kayak pengen di Ini ngajak ngobrolnya itu tahu nggak. Nah kalau udah kayak gitu tuh udah ini Ustadz. ini aku nggak lagi ngomongin orang ya, aku cuma pengen curhat ke kamu. Tapi di sini Tapi yang diomongin ya orang gitu ya. Ciri-cirinya cirinya itu ada cluenya. Astagfirullah. itu Masya berat Allah. banget tuh. Iya. Ini jadi gitu ya, Sobat Syariah semua ya. Yang sekecil mungkin pun harus dijaga. Jangan sampai ada yang lepas dari kita. Ustadz Hanan sama Mbak Lela, saya ada pertanyaan terkait amanah nih. Perubahan apa yang signifikan gitu dalam hidup terkait pelaksanaan amanah dalam kehidupan Ustadz Hanan atau Mbak Lela ini? Kalau boleh di-share ke Sobat Syariah. Ustadz Hanan dulu sepertinya. Kayaknya dari tadi Mbak Lela ada yang mau curhatin. Ini penting, lebih penting dari saya. Saya mah biasa-biasa aja. Boleh, Mbak Lela dulu kalau gitu. Astagfirullahaladzim. Oke, jadi Ini kalau ada rahasia nggak nih? Enggak ya? Soalnya ditonton juga ya. enggak Ustadz, jadi kalau salah satu salah satu kejadian yang menurut aku cukup membuat aku jadi ingin menjadi manusia yang lebih baik berdasarkan dengan amanah, itu sebenarnya resonate banget dengan yang tadi Ustadz Hanan sudah bilang, bahwa hidup kita ini juga amanah. Kita sudah diberikan Allah kesempatan untuk bisa memiliki pekerjaan, kita sudah diberikan Allah amanah hidup, amanah umur. Itu menurut aku juga sesuatu yang harus kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Kalau sekarang kan generasi kita nih ya, itu kan seringnya kayak merasa kerja itu tertekan gitu ya, kayaknya kerja itu sesuatu yang tidak menyenangkan gitu, yang kesannya kayak terpaksa. Tapi kalau kita shift mindset kita bahwa sebenarnya banyak di luar sana yang juga sedang struggle gitu ya, juga sedang susah, dan mereka juga sedang berusaha mencari penghidupan yang lebih baik, sedangkan kita sudah diberikan amanah Allah dengan rezeki, dengan pekerjaan yang baik. Jadi ya lakukanlah pekerjaanmu dengan sebaik-baiknya. Apalagi tadi Ustadz Hana juga sempat bilang ya, bahwa ketika kita sudah diberikan pekerjaan baik nih ya, pekerjaan baik, terus kita juga dilindungi Allah dari aib-aibnya, itu kan menurut aku sesuatu yang Masya Allah banget ya. Jangan sampai nih kita berlaku zolim atau melakukan sesuatu yang akhirnya membuat Allah jadi bisa mengambil nikmat-nikmat itu. Karena kan again ya, menurut aku hidup itu juga semuanya titipan ya, umur, harta, status, itu semuanya bisa diambil Allah kapanpun Allah mau gitu. Jadi selagi kita masih diberikan kesehatan, selagi kita masih diberikan umur, selagi kita masih diberikan sehat, lakukanlah sebaik-baiknya untuk menjadi manusia yang lebih baik. Itu sih salah satu yang aku
sangat terapkan, berusaha untuk terapkan di dalam hidupku ini gitu sih. Masya Mas. Allah, Ustazah Laila. Iya. Ini tausiahnya lebih dalam daripada saya nih. Masya Allah. Luar biasa inspirasinya. Kalau Ustadz gimana? Ustadz Kalau gimana? ceritanya Ustadz bagaimana? Apa ya? Ada dua sih. Amanah sama manusia dengan amanah dengan Allah. Kalau amanah kepada Allah itu mirip dengan cerita Mbak Laila tadi. Allah tuh kan ngasih kita hidup itu adalah sebuah amanah. Usia kita, kemudian waktu kita, harta kita, bahkan keluarga kita, semua yang kita alamin termasuk pekerjaan kita, anugerah-anugerah yang kita alamin itu semuanya amanah, bukan sekedar Masya Allah. anugerah doang, bukan sekedar hadiah udah gitu kita bisa bebas mau gimana aja. Itu amanah juga. Sehingga ketika dapat amanah itu dari Allah, saya masih belajar sih, masih belajar selalu mikirin ini kan dititipin sama Allah untuk sesuatu yang baik, yang bermanfaat ya. Sebutlah harta misalnya. Ini kan bukan hanya untuk saya doang. Ya. Saya harus mikirin juga ini sebagai amanah. Orang yang mengangkat amanah itu harus mikir gimana cara bermanfaat. Nggak boleh cuman gimana yang penting saya senang, bukan. Amanah itu gimana cara bermanfaat dan memberikan hak orang lain. Ya. Nah, ada hak orang lain loh di dalam harta saya ini, walaupun bentuknya bukan hanya zakat, sedekah juga bisa, atau membantu dalam bentuk ta'awun juga bisa. Ketika ngelihat ada orang lain susah, saya kepikiran bahwa kalau saya nggak bantu dia, berarti harta saya kemarin yang Allah titipin itu nggak amanah dong. Bisa aja Allah ambil dan nggak dikasih lagi besok-besoknya. Iya. Amanah dalam bidang keuangan, terutama kalau terkait keuangan syariah itu seperti apa, Ustadz? Pertama halal ya, karena syariat itu sangat tergantung kepada hukumnya. Jadi syariat itu bukan sekedar slogan, syariat itu adalah substansi atau nilai. Nilainya tuh harus halal dulu. Jadi kalau misalnya kita apapun bentuknya, transaksinya apapun, varian dari produknya apapun, yang penting adalah halal. Baru dilabelkan menjadi syariat. Siapa yang lebih tahu hal dan haram? Ulama. Dan saya yakin di balik setiap produk-produk syariat ini ada ulama dong sebagai tim ahli yang akan menilai, kemudian memberikan masukan, oh ini masih kurang syariah nih, ini syubhat nih, ini nggak halal nih. Sampai kemudian mereka mengatakan ini udah halal. Kalau ulama udah mengatakan halal, kita udah nggak usah recok dan nggak usah kepo. Kan kita nggak punya kapasitas ilmu di situ. Sebutlah saya ustadz, tapi kan saya nggak ahli keuangan Islam. Saya hanya tahu secara gamblang, secara general bahwa halal dan haram. Tapi detail produk-produk yang terus berkembang kan saya nggak terlalu mengikuti ya, karena bukan bidang saya gitu. Saya percaya aja ke ulama yang ada di tempat tertentu, di lembaga tertentu yang mereka yang akan bertugas untuk menilai. Kalau misalnya menurut mereka ini masih kurang syariat, kurang halal, pasti mereka akan memberikan arahan gini loh supaya jadi solusi biar lebih halal. Kalau udah mereka keluarkan, oh ini udah halal, ini produknya halal, ini sistemnya halal, ini transaksinya halal. Udah kita tenang di situ, udah gugur kewajiban kita untuk mencari tahu karena udah ada ulama yang bertugas itu. Itu panduan buat saya sih mengetahui halal dan enggak, syariat dan enggak tuh kayak gitu di bidang finance atau keuangan gitu. Terima kasih banyak Ustadz. Ini menarik banget pembahasannya. Ini saya mau ke Mbak Laila nih setelah ini nih. Saya masih penasaran gitu kalau praktek amanah di industri asuransi syariah itu seperti apa gitu Mbak Laila? Iya, sebenarnya ini jadi hal yang juga cukup seperti kata Ustadz Hanan ya, bukan sesuatu yang hanya istilah, tapi sesuatu yang cukup substansial. Apalagi ketika kita berbicara amanah ya, ada tanggung jawab di situ. Sebenarnya Ustadz, di masyarakat Indonesia sendiri, stigma terhadap apakah asuransi jiwa syariah itu halal atau tidak itu memang selalu ada gitu. Jadi that's why kita juga berusaha untuk selalu memberikan literasi, dan kita pun sebagai prudential syariah ya, kita mencoba untuk memenuhi sebagai salah satu bentuk kita untuk memenuhi amanah ini, kita melakukan spin-off. Jadi kita memisahkan diri dari induk usaha, kita menjadi entitas terpisah. Jadi sekarang insya Allah mudah-mudahan itu menjadi satu langkah yang membuat masyarakat Indonesia itu menjadi lebih tenang. Karena ketika sudah terpisah dari yang konvensional ya, harusnya sekarang PT Prudential Syariah Life Assurance, Prudential Syariah itu sudah menjadi entitas terpisah yang segala proses bisnisnya itu bukan hanya diawasi oleh otoritas jasa keuangan seperti yang Ustadz Hanan tadi sudah bilang, kita juga diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah yang merupakan perpanjangan tangan dari DSN MUI. Jadi mudah-mudahan itu bisa menjadi satu komitmen kita untuk memberikan
pelayanan dan produk-produk yang insya Allah itu sesuai dengan prinsip syariah untuk masyarakat Indonesia. Gitu. Nah, itu kata Wah. kuncinya tuh, komitmen. Komitmen. Dan bentuk komitmennya itu kita ngerjainnya itu nggak hanya dari sisi kita meminta pendapat ulama, kita meminta pendapat para ahli, sehingga dengan hasil produk pemikiran mereka yang udah ahli di bidangnya, kita berjalan. Jadi kita berjalan itu dengan lentera yang diberikan oleh ulama. Nah, ini yang disebut dengan amanah. Itu benar banget sih kata Mbak Lela. Masya Sudah Allah. ada garisnya dan diikuti ya Ustadz ya Iya, garisnya ya. betul. Pertanyaan saya berikutnya, saya jadi penasaran untuk produk unggulan nih, kan tadi udah dibilang ya kalau di belakangnya Prudential Syariah itu sudah ada Dewan Pengawas Syariah yang merupakan kepanjangan tangan dari DSN MUI, terus kemudian sudah sesuai prinsip-prinsip syariah. Nah, kalau untuk sobat syariah di rumah, kalau misalkan mau cari asuransi, apa yang disarankan oleh Mbak Laila untuk Oke, produk jadi mungkin unggulannya? sebelum ke produknya, saya coba sedikit jelaskan juga ini mumpung sobat syariah yang lagi sudah mulai hot nih ya ngomongin tentang keuangan syariah. Jadi konsep asuransi jiwa syariah sendiri, konsep asuransi pada umumnya itu untuk masyarakat Indonesia itu memang masih sesuatu yang sangat awam. Karena kita selalu dididiknya itu dari kecil adalah jika ada uang maka ditabung, Iya. simpan ya, ditabung. Padahal kita kembali lagi ke piramida keuangan ya, bahwa substansi yang paling pertama, yang fondasi yang paling penting itu adalah proteksi, di mana di situ ada dana darurat, dari mana tabungan tadi ini, bentuk tabungan tadi itu kita bentukkan sebagai bentuk dana darurat, kemudian di situ juga ada asuransi. Sebelum kita berbicara ke tangga piramida berikutnya, yaitu untuk investasi ataupun dana pensiun dan dana warisan dan sebagainya ya. Mungkin itu satu prinsip yang kita mulai sadar kebutuhan akan asuransi itu ya ketika pandemi kemarin ya. Betapa akhirnya banyak dari kita yang kehilangan pekerjaan, yang akhirnya kita sadar bahwa ternyata selama ini kita nggak punya tabungan juga gitu. Ternyata selama ini di saat kita butuh, kita baru merasa bahwa ya Allah ternyata aku nggak ada uang sisa lagi. Itu kerasa banget ya waktu pandemi kemarin. Jadi mudah-mudahan itu bisa menjadi satu pengingat untuk kita semua bahwa konsep manajemen resiko, mempersiapkan masa depan itu juga salah satu bentuk ikhtiar kita. Salah satu bentuk tawakal kita kepada Allah. Bagaimana kita jangan sampai zolim ya, jangan sampai zolim ke keluarga yang kita tinggalkan ya, jangan sampai zolim kepada istri, anak, apalagi kalau teman-teman yang sekarang menjadi sandwich generation ya, bahwa banyak orang yang sedang bergantung hidupnya kepada teman-teman semua. Jadi coba mulai di dianalisa juga dari cash flow keuangannya seperti apa, kebutuhannya seperti apa, sehingga insya Allah jika terjadi apa-apapun, resiko sakit, resiko kematian itu insya Allah kita sudah mempersiapkan yang terbaik sebagai bentuk peninggalan kita. Nah, konsep asuransi jiwa syariah sendiri ini tuh memang akadnya adalah akad hibah. Jadi akadnya itu dari awal bukan akad jual beli, tetapi akad hibah yang memang jadi sesama peserta nih ya, makanya konsepnya tuh adalah tabaru atau tolong menolong nih Ustadz. Jadi bagaimana kita sesama peserta itu memberikan kontribusi, di mana ketika terjadi resiko sakit ataupun meninggal dunia, dana santunannya itu ya dari dana tabaru ini tadi, dana sesama peserta. Yang sudah kita hibahkan tadi Yang sudah kita hibahkan. Jadi sebenarnya peran perusahaan di sini Prudential Syariah itu hanya sebagai pengelola. Bagaimana kita bisa amanah untuk memastikan supaya dana yang kita kelola ini memang kita kelola sesuai dengan prinsip syariah. Bagaimana nanti dana ini kita investasikannya juga kepada hal-hal yang sesuai dengan prinsip syariah ya, tidak melanggar hukum syariah, kepada perusahaan-perusahaan yang juga memang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, dan supaya di situ ada satu amanah dan tanggung jawab dari peserta yang ingin kita jaga. Jadi memang ketika kita berbicara tentang amanah ini sangat erat dengan prinsip asuransi jiwa syariah, apalagi peran Prudential Syariah ya sebagai pengelola dana keuangan, karena di situ ada dana dari 500.000 peserta dari seluruh Indonesia yang sudah dipercayakan kepada kami, dan kami berusaha sebaik mungkin untuk mengelolanya dengan prinsip syariah, dan sekali lagi kami juga diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan juga Dewan Pengawas Syariah untuk memastikan supaya sobat syariah semua bisa tenang, nyaman, dan merasa tidak perlu khawatir ya akan uang yang sudah dihibahkan tadi untuk menjadi dana tabaru. Nah, kalau sobat syariah tadi mau beli gitu, produknya yang apa nih? Sarannya kalau misalkan sobat syariah ini misalkan nih baru menikah terus mau beli asuransi untuk keluarganya gitu ya, untuk jaga-jaga nanti gitu.
Oke, jadi sebenarnya konsep asuransi jiwa syariah itu bukan beli ya. Jadi kita itu adalah mendaftar menjadi peserta. Mendaftar jadi peserta, jadi betul. mungkin salah satu produk unggulan yang aku bisa sampaikan di sesi kali ini adalah Purcinta. Itu merupakan asuransi jiwa syariah, di mana itu kontribusinya dimulai dari 300.000 per bulan, dan itu adalah salah satu bentuk peninggalan terbaik untuk keluarga kita tercinta. Karena cinta hidup selamanya, kita tidak. Betul. Jadi meninggalkan untuk yang nanti ditinggalkan. Betul. Kalau misalkan ini nih menyiapkan generasi yang lebih kuat gitu ya. Betul. Setelah kita nanti jangan ya. sampai ya sebenarnya banyak ya kejadian di mana ada orang tua pergi berdua dan Iya, terjadi iya. resiko kecelakaan sampai akhirnya meninggal dunia dan anaknya tinggal sendiri. Itu bukan satu cerita baru ya. Iya, Udah banyak iya. sekali ya kita dengarkan. Dan apa sih peninggalan, mungkin ini jadi satu sesi refleksi juga ya buat sobat syariah semua. Kalau memang kan kita nggak tahu ya hidup umur kita kapan ya. Semua orang yang meninggal tuh pasti masih berpikir besok mereka masih hidup gitu kan, padahal belum tentu. Jadi coba deh kalau misalnya besok kita udah tidak hidup, peninggalan apa sih yang bisa kita berikan untuk keluarga kita, untuk yang memang hidupnya bergantung dengan kita. Nah, itu salah satu sisi refleksi nih teman-teman gitu. Oke. Nah, Saya kalau gitu jadi takut. Emang harus KPI achieve. Bikin Ustadz Hanan takut. Yes. Nah, kalau gitu Mbak Lela bisa dijelaskan nggak apa sih keunggulannya gitu ya si asuransi Purcinta Syariah ini? Oke, jadi sebenarnya kalau kita berbicara tentang asuransi jiwa syariah, itu sekali lagi itu harus bergantung lagi pada kebutuhan masing-masing, Mas Dani, Ustadz Hanan. Jadi again ya, asuransi itu bukan kita harapkan untuk bisa mendapatkan keuntungan, tapi memang asuransi sebagai salah satu bentuk kita meminimalisir resiko yang akan terjadi di masa akan datang. Itu sebagai salah satu bentuk ikhtiar. Maka ya tadi aku bilang kenapa asuransi itu bisa menjadi salah satu bentuk ikhtiar untuk bertawakal. Dan kalau dibilang apa sih keunggulannya asuransi jiwa syariah Purcinta, kontribusinya dimulai dari 300.000 aja. Mudah-mudahan itu bisa menjangkau lebih banyak lagi keluarga di Indonesia ya, memberikan akses kepada keluarga di Indonesia untuk memiliki perlindungan terhadap asuransi jiwa syariah. Oke. Baik. Sebetulnya kalau boleh nambah dikit, Boleh, Ustaz. salah satu yang cukup fundamental dari model prudensial syariah ini adalah justru dia akadnya itu bagus banget, akadnya tabarru ya. Iya. Tabarru. Jadi akad tabarru itu jangan dicari kelebihan atau keuntungannya, Betul. karena dari awal itu niatnya adalah membantu. Betul. Membantu. Jadi ketika mereka tabarru itu kan mereka sebenarnya niatnya bukan hanya untuk saya dan keluarga, tapi untuk keluarga lain yang membutuhkan mungkin lebih awal daripada saya. Betul, Ustaz. Ya. Bisa jadi kan yang diuji itu bukan hanya kita kan, orang lain diuji tapi mungkin dia nggak siap. Kalau dia sendiri, dia mungkin akan kesulitan. Tapi karena dia berjamaah, kan ini sebuah jamaah nih. Jamaah, betul. Makanya kata Nabi kan berjamaah itu berkah kan. Karena dengan dia Masya berjamaah, Allah. akhirnya ada orang lain yang bertabarru, yang udah nyiapin buat dia nih, buat kamu, biar kamu kalau misalnya ada apa-apa, ditolongin dari jamaah ini, gitu. Betul, Nah itu tuh berkahnya di situ tuh. Masya Allah. Masya Allah. Sebenarnya menyambung dari itu ya Ustadz, betul sekali. Jadi masih banyak stigma di masyarakat yang mengatakan bahwa kok kayaknya rugi ya ikut asuransi kalau misalnya apalagi masih muda gitu ya, kok kayak saya masih sehat dan kayak usia saya akan masih lama nih Masih panjang meninggalnya gitu gitu ya. ya. Kok rugi kalau saya nggak sakit atau nggak ada klaim apapun. Tapi seperti yang Ustadz Hanan tadi udah sampaikan, ketika niatnya itu adalah hibah, ketika niatnya itu adalah tabaruk, saling tolong menolong, harusnya ketika kita diberikan Allah nikmat sehat, ketika kita diberikan Allah untuk alhamdulillah nggak sakit Nggak ya sakit selama ya. 5 tahun, itu artinya kita sudah ikut membantu keluarga lain yang sakit, sedang mendapatkan musibah gitu. Betul, Kan betul. karena santunannya ya akan dari santunan dana tabaru itu tadi. Yang Dan kita hibahkan sebenarnya ya. prinsip saling tolong menolong ini kan dekat sekali ya dengan masyarakat Indonesia ya. Masyarakat Indonesia kan masyarakat yang sangat dermawan Ya. nih. Jadi sebenarnya mudah-mudahan ini menjadi satu satu hal yang baik dan menjadi penyemangat juga untuk sobat syariah semuanya. Wah, ini semakin meyakinkan kalau asuransi syariah itu harus diikuti oleh sobat syariah sekalian. Insya Allah. Insya Allah, biar Amin. bisa membantu sesama kita juga gitu. Amin. Nah, sekarang kita masuk ke trivia nih. Trivia nanti saya akan kasih pertanyaan ke Ustadz Hanan sama
Mbak Laila gitu ya. Oke. Oke. Jangan berat-berat ya, kayak ujian Atau, nasional ya. Iya. atau gimana nih? Atau kita mungkin bisa Ustadz? nyontek nggak? Aku bisa nyontek Ustadz Hanan nggak bisa. Atau aku aja yang ngasih pertanyaan. Ah, boleh. Masya Allah. Boleh. Ada Boleh, tapi Al-Quran. meskipun saya deg-degan sih ya, tapi boleh. Hadis. Silakan cari buku hadis sama buku Al-Quran. Saya kalau saya yang nanya kayak Kayak saya biasa nanya dengan banget Ustadz nih. gitu kan. Aku orangnya amanah gitu. Orangnya nggak tegaan. Jadi akan nanya hal-hal yang nggak terlalu berat lah. Siap, Tapi siap, biar siap. seru-seruan aja kali ya. Siap Ustadz, Boleh. siap. Aku mau nanya ke Mbak Laila dulu nih. Silakan. Deg-degan. Jawabannya nggak usah panjang-panjang, cuman betul atau Salah. salah. Oke Ustadz. Semoga salah. Oke, pertanyaan pertama adalah buat Mbak Laila adalah amanah itu adalah salah satu sifat Rasulullah. Iya. Nggak ada ya di sini. Oh apa Adanya jawabannya? betul atau Oh salah? baik. Insya Allah betul. Betul, yeay. Amanah itu salah satu di antara sifat wajib bagi Nabi. Sifat Jadi, wajib sifat wajib. loh, Jadi Masya Nabi itu Allah. punya 4 sifat wajib, ada 4 sifat mustahil dan 1 sifat jaiz. Maka salah satu di antara sifat wajib bagi Nabi itu amanah. Amanah. Nggak boleh nggak amanah. Semua Nabi. Semua Karena yang Nabi. dititipin ke Nabi itu kan bukan cuman harta kan, Ya. yang lebih penting adalah hidayah. Masya Allah. Kalau beliau nggak amanah, nanti orang malah sesat. Iya. Nah, jadi Betul. Nabi itu udah pasti amanah. Udah Oke, pasti amanah. benar banget ya Mbak Lela. Wah, gantian saya ini 100 deg-degan. buat Mbak Lela. Sekarang kita lihat Rugube. Mas Dani, pertanyaannya saya cari yang susah dulu nih. Waduh. Naik haji adalah rukun Islam pertama. Bismillah, semoga benar. Salah. Keberapa dong? Ke-5. Yeay! Alhamdulillah benar masih atau salah nih? Happy for you. Oke, 100-100. 2 pertanyaan lagi ya, masing-masing satu-satu. Mbak Laila, kalau tangan kanan melakukan sesuatu, tangan kiri harus tahu. Tergantung Ustadz. Apa itu? Oke, ini pertanyaannya nggak jelas nih. Memang. Oke. Tangan kanan bersedekah, tangan kiri harus tahu. Tergantung Ustadz, kalau sedekahnya besar harus. Tapi ya mungkin maksudnya adalah kalau kita ingin melakukan suatu kebaikan, apakah harus diketahui orang lain? Jawabannya adalah tidak, karena cukup kita dan Allah saja yang tahu kebaikan apa. Apalagi tadi menurut Ustadz Hanan kan, walaupun kebaikan itu kecil dan bahkan hanya dari niat aja, Ustadz ya. Terkadang kita itu belum dilakukan nih, baru niat aja. Aduh ya Allah, kasihan, aku bantuin gitu. Itu sudah dicatat sebagai satu amalan. Nah, Jadi ini kalau muridnya lebih pintar dari gurunya, panjang jawabannya. Saya ada pertanyaan lanjutan tuh Ustadz terkait pertanyaan ini tadi. Menarik. Gimana? tanya ke Ustadz kan? Iya, tanya ke Oh, Ustadz. Di zaman sosial media sekarang ini kan banyak nih yang beramal terus kemudian dimasukkan ke sosial media. Saya nggak tahu sih, mungkin banyak orang yang bilang niatnya dapat cloud, niatnya dapat likes, subscribe dan sebagainya. Tapi yang dilakukan beramal ke orang lain ini kan bisa menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang Iya, sama ya Ustadz. Nah, Jadi kayak gitu dalam, gimana? dalam Islam itu ada 2 jenis amal. Ada amal yang disembunyikan, ada amal yang sengaja ditampakkan. Kalau yang ditampakkan, maka niatnya untuk menjadi teladan. Bahasa kita inspirasi lah. Iya. Inspirasi ya. Mandalla alal khair ilal khair kana lahu ajru fa'ilihi. Jadi siapa yang ngasih contoh kepada kebaikan atau man sanna fil islami sunnatan hasanah, yang ngasih contoh kebaikan, dia dapat pahala dari orang yang niru. Misalnya nih aku sedekah ke orang di jalan, di kamerain nih. Udah gitu setelah dikontenin posting. Oh, gara-gara itu ada yang Tergerak gitu ya, tergerak Ustaz. untuk bantu juga di jalan, bersedekah juga. Mungkin sedekah aku cuma 100.000, tapi yang niru aku total Semiliar akumulatifnya gitu ya. mungkin jadi 1 miliar. Berarti aku dapat pahala sedekah 1 miliar. Masya Allah. Kalau niatnya pengen ngasih teladan yang baik. Tapi jangan sampai ria, jangan sampai pamer. Ini kan gua duluan yang ngelakuin, kalian kan cuma ikut-ikutan gua. Akun-akun fake, akun-akun yang niru dan segala. Jangan, kita emang tujuan kita untuk ditiru kan. Iya, Jadi nggak iya, masalah iya, kalau iya. orang lain meniru kita. Jadi jangan ilfil kalau orang lain niru. Yang kedua, amalan yang disembunyikan. Tujuan dari amalan disembunyikan itu justru kadang amalan ditampakkan itu walaupun niat kita awalnya baik, setan tuh kan sangat lihai ya. Iya, iya. Nggak pintar sih sebetulnya, lihai. Lihai. Karena kita harusnya lebih pintar. Kita tuh nggak bisa ngejamin apakah kita akan bertahan kayak gitu dengan niat yang awal tadi sampai akhir hayat kita. Bisa jadi suatu saat kita akan kepancing untuk cerita.
Kadang kita nggak kepancing ketika orang memuji. Yang lebih berat itu kita kepancing ketika orang menghina. Iya, Kita bantu iya, dia iya. nih. Kita nggak butuh pujian dia kok. Tapi begitu Iya, dia iya. menghina kita keluarin lagi tuh semua Kamu cerita. nggak inget ya dulu gitu ya, itu. Ustaz Yang ya? berat itu adalah dicela, dihina, bukan dipuji. Dipuji itu kita bisa tahan. Tapi dihina kan kita nggak tahan dong. Kita ngerasa kayak direndahkan padahal kita selama ini yang bantu dia. Nah itulah pujian ketika kita menampakkan amal. Makanya nggak boleh semuanya amal ditampakkan. Harus ada yang disisain buat rahasia antara kita dengan Allah. Nah sebaik-baiknya amal adalah kalau kita beramal 10, 9 dirahasiakan, 1 yang ditampakkan. Jadi kalau kita sedekah 100.000, berarti ada 900.000 yang sebetulnya kita nggak tampakin. Oke. Itu biar rahasia kita dengan Allah, bahkan pasangan kita pun nggak boleh tahu. Oh gitu Ustaz. Iya, itu baru namanya rahasia. Kalau pasangan tahu belum jadi rahasia. Walaupun udah lebih baik sih daripada orang lain tahu. Tapi kalau mau jaga rahasia, ini emang antara saya dengan Allah doang. Saya nggak mau ada manusia ikut campur dalam rahasia ini. Nggak mau kepancing sedikit pun. Itu tuh udah jadi keren banget sih. Itu udah ideal. Bahkan kayak ngomong, sayang, ngomong ke istri nih Ustadz, bukan ke pacar ya. Iya. Sayang, ini aku mau kasih orang ini segini, boleh nggak gitu? Minta izin ke istri gitu misalkan. Itu Aku juga balik sih Mas Dani, biasa istri minta izin suami bukan sih? kan saling terbuka. Oh, Masya Allah. Sama-sama. Kalau Dia juga menolak- Karena kalau mungkin ini di dalam yang mau dalam harta yang mau dikasih itu kan ada hak istri kan. Iya, Jadi istri iya. juga perlu tahu. Makanya kita itu kan memang harus dia tahu. Tapi yang nggak jadi hak dia nih, emang bagian kita. Misalnya hak istri udah kita berikan. Termasuk kita udah memberikan ya jaminan buat dia kayak yang disampaikan Mbak Laila tadi dan seterusnya. Pokoknya kewajiban-kewajiban kita udah nih, masih ada sisa yang menjadi ya semudahnya kita aja Privilege-nya gitu kan. gitu. Mungkin bisa jadi privilege kita juga. Ya udah itu nggak usah, dia nggak perlu tahu. amal plus-plusnya itu jangan dikasih tahu ke siapapun ya Ustadz Istri ya. pun nggak tahu. Biarin aja siap. kalau istri ngerasa kayaknya si papa mah nggak pernah sedekah deh. Jangan kepancing. Enak aja, kamu nggak tahu sih gitu ya. Masa aku harus kasih tahu kan aku nggak boleh ngasih tahu amalan-amalan aku. Sebetulnya aku ada cuman nggak mau kasih tahu kamu. Sama itu udah ngasih tahu. Oh iya iya. Jadi kayak Itu udah ngasih spill. Ingat-ingat, sobat syariah. jangan dikasih tahu Ingat-ingat sama ya. sekali. Jadi kalau dia bilang kayaknya dia nggak pernah sedekah, ya doain Iya, dia nggak apa-apa. semoga aku jadi tergerak gitu. Oh gitu ya Ustadz ya Emang jawabnya. berat ya. sih menjaga rahasia. Iya, tuh. berat ya ternyata Tapi ya. hasilnya juga dahsyat. Soalnya Masya Allah. jaga lisan itu susah banget kan Ustadz. Iya, betul. Tinggal udah keluar gitu kata-katanya. Kepancing. Iya. Lidah. Terima Jadi kasih Ustadz ilmunya jawaban Ustadz. tadi benar ya dari Mbak Lala. Tepuk tangan dulu Mbak Lala. Luar biasa, luar biasa. 200 100. Oke, yang terakhir sekarang buat Mas Dani. Menjalankan amanah hukumnya sunnah. Salah. Hukumnya wajib. Ya nggak Ustadz? Atau saya Yakin salah? dengan jawaban itu? Dikunci nih. Bisa 50-50 atau kalau friend Mau nanya dulu. menjalankan amanah hukumnya sunnah, bukannya hukumnya wajib ya? Wajib ya Iya, Ustadz? nggak tahu, terserah Dari Mas yang Dani. tadi Jawabanmu diajarkan oleh apa, Ustadz. Mas Dani? Salah, harusnya wajib. Oke. Walaupun sempat galau ya. Jadi galau kan ditanya sama Ustadz yakin gitu kan? Deg-degan gitu Nah kan. sekarang karena nilainya Mas Dani sama Mbak Laila sama 200-200, sekarang kita kasih soal esai yang agak susah. Masya Allah. Siapapun di antara kalian berdua yang bisa jawab langsung aja ya. Oke, Siap. Apa arti dari insya Allah? Ting tong ting Laila. tong ting tong. Ladies first atau mau? Boleh. Saya persilahkan. Semoga Allah mengizinkan. Belum tepat. Jadi bocoran di sini tuh nggak Salah terlalu juga bersih ya, gitu. Ustaz. Salah juga gitu. Silakan Mas Dani apa? Bila Allah mengizinkan. Sama tadi semoga Allah. Mas Dani. Saya ganti semoga dengan bila. Kalau semoga Semoga Allah masih berdoa. meridai. Bukan. Semoga Allah merestui. Bentar saya juga lupa. Oke, arti dari insya Allah itu jika Allah berkehendak. Jika Allah Oh, berkehendak. baik. Jadi kita nggak bisa melakukan sesuatu. Allah mengizinkan, tapi kalau misalnya sesuatu itu Allah nggak berkehendak, ya nggak akan Nggak bisa terjadi. terjadi. Nggak akan terjadi. Jadi Allah izinkan kita, tetapi Allah nggak berkehendak hal itu terjadi gitu kan. Iya. Jadi tetap nggak. Jadi insya Allah itu jika Allah berkehendak. Berkehendak. Tapi Ustadz ini lucu banget ya. Ini fenomena Nah, yang saya ada mau di nanya, masyarakat. baru mau nanya. Aku tahu kita sudah sefrekuensi sekarang. Jadi seringnya orang-orang nih kalau ngomongin insya Allah sekarang itu bukan 99%
Kan Jadi- harusnya kan 99% Iya. insya Allah jadi, berarti hanya ada 1% yang memang itu kita serahkan lagi kepada Allah ya, jika Allah berkehendak. Tapi sekarang ini terbalik, jadi kalau udah yuk besok bubur yuk Insya Allah. 99% sampai tahun depan nggak jadi. Ya, insya Allah jadi excuse ya. Insya Allah jadi Iya. excuse, betul. Banyak yang nanya ke saya, Ustadz, kalau misalkan saya ngomong insya Allah besok ya gitu kan. Besok. Yakin. Kalau misalkan nggak yakin nggak apa-apa kok, kita cari waktu lain Ya gitu. udah, cari waktu nah, itu lain. Kan jadi sedih ya Ustadz ya kalau kayak gitu ya. Jadi kalimat yang tadinya mulia, Betul. jadi orang nggak percaya. Iya. Karena nggak amanah. Iya, Betul, iya. betul. Amanah dengan Nggak ucapan, amanah. kan? Balik lagi ke Gitu. situ ya Ustadz ya. Makanya harusnya kata insya Allah itu kalimat kita udah Janji yakin, juga udah ya, janji Ustadz. gitu. Kalau kita udah melibatkan Allah ya jangan sampai kita ngecewain orang lain sehingga dia nanti jadi nggak percaya sama Allah. Katanya insya Allah tapi kok insya Allahnya orang Islam kok nggak bisa dipercaya ya? Iya, Gitu. Waduh, betul. waduh, waduh. Tuh, Sobat Syariah. Jadi Jangan harus sampai. ya kita Harus harus lebih. hati-hati. Kalau udah pakai insya Allah kita harus lebih semangat lagi, lebih komitmen lagi daripada kata aku janji kok aku datang, itu aja kita komitmen kan. Iya, Apalagi betul. insya Allah aku Insya janji Allah. datang itu udah nggak ada lagi excuse. Karena Iya. kalau kita nggak bisa jaga amanah yang dititipkan ke kita, nanti Allah nggak percaya sama kita ya Ustadz ya. Betul, Ya, ya. betul. Jadi nilainya 50-50, kalian sering ada Pemenangnya Ustadz. Terima kasih banyak Ustadz. Yeah. Ini barusan job saya diambil sama Ustadz gitu kan ya. Terima kasih banyak. Dan jadi belajar banyak banget kan ya Mbak Lela ya. Alhamdulillah. Dari Terima kasih banyak trivia Ustadz Hana. apa Sama-sama. singkat tadi nih ya. Nah, ini selain trivia singkat tadi, Sobat Syariah di rumah juga bisa dapat hadiah dari Prudential Syariah. Tinggal baca di deskripsi video ini ya, Sobat Syariah. Gak terasa, kita sudah sampai di penghujung acara. Kalau dari ilmu yang kita dapatkan selama podcast ini, amanah itu sangat-sangat penting untuk dijaga. Wajib hukumnya. Saya benar tadi jawabnya. Alhamdulillah gitu kan ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi jangan sampai Sobat Syariah ini tidak menjaga amanah, karena nanti efeknya bisa sampai Allah tidak percaya lagi untuk menitipkan amanah kepada kita. Dan itu susah banget kejadiannya. Terus kemudian untuk bisa menjaga keamanan keluarga kita, Sobat Syariah bisa juga mempertimbangkan untuk mendaftar menjadi peserta asuransi Prudential Syariah. Ingat, daftar jadi peserta bukan beli, karena efek akadnya itu tabaruk, tolong menolong. Kalau misalkan kita ikut asuransi syariah, kita menolong saudara-saudara kita yang lain, menolong jamaah yang lain. Begitu Sobat Syariah di rumah ya. Nah, kalau misalkan Sobat Syariah semua mau belajar lebih jauh tentang keuangan syariah, asuransi dan sebagainya, kita bisa tanya ke Mbak Laila. Mbak Laila, kita bisa buka di mana Mbak untuk belajar Iya, segala jadi macam hal sebenarnya ini? belajar terus belajar itu kan juga salah satu bentuk kita untuk beramanah juga ya. Jadi sebagai salah satu bentuk komitmen Prudential Syariah untuk meningkatkan angka literasi terhadap bukan hanya asuransi jiwa syariah nih Ustadz ataupun Mas Dani, tapi juga tentang ekonomi syariah secara general. Jadi kita sudah melahirkan satu platform yaitu Syariah Knowledge Center, di mana teman-teman Sobat Syariah semua bisa belajar tentang fatwa, kemudian tentang data-data dari keuangan Islam, keuangan syariah yang ada di Indonesia, trennya seperti apa, berita-berita terbaru gitu kan, supaya Sobat Syariah juga tetap update nih tentang perkembangan dari keuangan syariah dan juga tentang perbankan maupun asuransi jiwa syariah. Jadi silakan aja langsung datang ke syariahknowledgecenter.id. Langsung aja cari di Google ya teman-teman semuanya. Baik, terima kasih banyak Mbak Laila untuk informasinya. Terima kasih banyak kehadirannya untuk di podcast ini, Ustadz Sama-sama, Hanan, Mas Dani. Mbak Terima Laila. kasih banyak Mas Dani. Terima kasih kasih, banyak Mbak Ustadz Laila. Hanan. Semoga Sobat Syariah semua di rumah bisa belajar banyak banget tentang amanah dan bagaimana menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Terus kemudian jangan lupa untuk like video ini, terus kemudian juga subscribe di YouTube-nya Prudential Syariah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Hati Jadi Berkah Podcast. Bersama Prudential Syariah, wujudkan sesuai hati. Yeay! Terima kasih, Semoga Ustaz. ketemu, Terima ketemu. kasih. Dari hati jadi berkah, wujudkan sesuai hati.